kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Penjelasannya seperti ini. Coba kalian bayangkan 1 menit saja. Ada nggak perubahan di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggalnya? Ada. Apa itu? Tunjuk tangan. Ayo. Apa nak? Apa perubahannya? Ya. Jangan malu-malu. Apa? Oke. Dulu rame orang naik sepeda, sekarang udah naik sepeda motor. Siapa lagi udah nih? Intan. Kena, coba. Ya kamu. Apa? Apa nak? Coba, dapat. Ya jangan malu-malu apa? Ayo, siapa lagi ya? Cepat. Yang berubah, masa nggak ada perubahan di dalam tempat tinggalnya? Kita. Kamu. Cepat. Apa? Oke, dulu katanya orang tidak mesti pakai pagar, Bu. Sekarang rumah rata-rata pakai pagar. Good. Lanjut. Apa lagi? Lanjut. Dulu tidak perlu pakai HP. Ya kan? Karena kalau mau pergi ngajak kawan, pergi ke rumahnya rame-rame. Betul nggak? Betul. Sekarang sudah tinggal chat. Jumpa di mana? Jam berapa? Kan seperti itu. Artinya mempermudah. Ada lagi? Ada lagi? Tentang perubahan nggak? Oke. Artinya seperti ini. Sebelum kita masuk materi, berarti kita mengalami kejadian atau terjadinya perubahan dari dulu yang tidak seperti itu menjadi seperti sekarang. Contohnya, dari Arab. Oke, sebelumnya
pertama, mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya secara tepat. Dan yang kedua, mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu mengurangi faktor mendorong dan menghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Dan yang kelima, siswa mampu menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya dengan tepat. Oke, ini tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita langsung masuk materi. Perubahan sosial budaya adalah ada dua. Ya, yang pertama itu katanya adalah perubahan sosial, yaitu bentuk peralihan yang mengubah unsur-unsur sosial dan tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus sehingga terbentuklah tata kehidupan sosial yang baru. Itu perubahan sosial. Yang kedua, pengertian perubahan budaya. Proses pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan unsur-unsur dalam satu kebudayaan. Hal ini terjadi karena masuknya interaksi pendukung kebudayaan lain. Artinya, dulunya perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi dua. Ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Tetapi perkembangan zaman ini sudah mulai sangat cepat. Makanya langsung sekarang dijadikan menjadi. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita jauh-jauh masuk materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Ketua, bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya secara tepat. Dan yang kedua, mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu mengurangi faktor mendorong dan menghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Dan yang kelima, siswa mampu menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya dengan tepat. Oke, ini tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita langsung masuk materi. Perubahan sosial budaya adalah ada dua. Ya, yang pertama itu katanya adalah perubahan sosial, yaitu bentuk peralihan yang mengubah unsur-unsur sosial dan tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus sehingga terbentuklah tata kehidupan sosial yang baru. Itu perubahan sosial. Yang kedua, pengertian perubahan budaya. Proses pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan unsur-unsur dalam satu kebudayaan. Hal ini terjadi karena masuknya interaksi pendukung kebudayaan lain. Artinya, dulunya perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi dua. Ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Tetapi perkembangan zaman ini sudah mulai sangat cepat. Makanya langsung sekarang dijadikan
perubahan pada alat transportasi tadi. Ada yang bilang, Bu, dulu musim sepeda, sekarang sudah musim sepeda motor. Dulu orang hobi mendayung. Padahal mendayung itu adalah olahraga. Tetapi karena perkembangan zaman, nggak musim lagi dengan sepeda. Karena nggak bisa terlalu jauh mainnya. Makanya sudah mulai digeser menjadi sepeda motor. Selanjutnya, perubahan pada alat komunikasi tadi. Bu, dulu nggak musim handphone, tapi sekarang sudah musim. Satu lagi, dulu masa ibu masih SD, handphonenya cuma tweet 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 tweet. Oh, sekarang mau lagu apa? Mau dari lagu Arab, Aljazair, Qatar, semuanya boleh dipasang untuk ringtone nada HP kan? Lanjut, perubahan pada alat pertanian. Kalau dulu ayah kita, kakek-kakek kita hobinya mencampur. Sekarang sudah ada tak lagi kita tengok orang mencampur? Sudah aja. Apa yang digunakan sekarang? Traktor. Artinya sudah mulai dikurangi. Sudah mulai terjadi perubahan tersebut ya. Next, perubahan pada budaya masyarakat. Contohnya, dulu masanya orang menikah itu ada pakai kambang, ada pakai nasir. Kalau sekarang apa yang digantikan? Keyboard. Kalau kita bilang keyboard, artinya organ tunggal ya. Artinya sudah mulai tergilas sekali. Paham artinya perubahan? Artinya bergerak nih. Dari dulu yang tidak seperti itu menjadi seperti yang baru. Karena tergilas oleh perkembangan zaman. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Good. Oke nih, aspek-aspek perubahan budaya. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Artinya, paham nggak peralatan dan perlengkapan hidup? Ada nggak yang berubah? Contohnya, tunjuk tangan. Perlengkapan sama peralatan hidup. Contohnya, Bu, dulu nggak seperti itu, Bu. Sekarang kan seperti ini. Yang di rumah aja paling gampang. Tunjuk. Oke, good. Dulu, Bu, musim tetangga bunyi-bunyi batu belaga. Artinya lagi menggelincir. Sekarang udah apa bunyinya? Glad. Good. Lanjut yang kedua, mata pencahaya pilihan yang sudah terangin. Contohnya, jualan online. Oke, good. Jualan online. Kalau dulu jualan keliling kampung. Good. Lanjut, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan. Bu, kurang paham. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dulu kalau kita masa-masa dulu tidak perlu yang perlu cuma ada kepala desa. Kalau sekarang sudah ada kadus, apalagi kepala lorong dan yang lain-lain. Kalau dulu kalau di dalam kelas cuma perlu paling bendahara, ya kan? Ketua kelas, bendahara sama sekretaris. Kalau sekarang ada wakil ketua, ada anggota-anggota, seperti itu ya. Artinya ada mulai tambah-tambah. Lanjut bahasa. Berubah nggak bahasa kita? Berubah. Dulu yang biasanya bahasanya bahasa biasa aja, sekarang sudah menyerap bahasa Inggris. Contohnya Ibu bilang, disep ya anak-anak. Apa arti disep? Dulu kita nggak tahu tuh. Dulu bahasanya disimpan ya anak-anak. Kalau sekarang disep. Disep itu artinya mengadopsi bahasa Inggris ke bahasa sehari-hari. Lanjut ke senian yang tadi, yang dulu nasib, sikapan, tarian daerah, sekarang sudah digantikan dengan keyboard. Apalagi tarian K-pop, India, dan lain-lain. Next, sistem pengetahuan. Apa sistem pengetahuan?
Biasanya yang tidak direncanakan adalah berhubungan dengan seperti banjir, kebakaran. Artinya kalau banjir atau gempa seperti di Aceh semuanya habis, lama-lama sekarang bagus kembali. Artinya ada perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia. Oke, next. Oke, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, sebelum ini Ibu Bupati menjelaskan hari ini kita menggunakan model discovery learning. Artinya discovery ini Ibu nanti membagi kelompok anak-anak Ibu sekalian. Selanjutnya mengasih masalah dan kalian akan mengembangkan masalah tersebut dengan pengalaman masing-masing. Ya, kan minggu kemarin udah Ibu bagi kelompoknya. Nanti duduknya seperti itu, duduk di mejanya disatukan hanya 2, duduknya lingkaran. Selanjutnya Ibu bagi per kelompok tugas-tugasnya. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita berhubung kalau untuk yang materi yang kedua ini, materi yang kedua ini kita akan lanjut aja di pertemuan minggu depan. Maka sekarang kepada anak-anak Ibu tolong duduknya berdasarkan kelompok minggu yang kemarin. Ayo. Sudah kita singgung tadi ya nak di awal pertemuan. Selanjutnya tuliskan pula contoh perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu teknologi, terutama akibat berkembangnya media sosial. Itu yang kedua. Yang terakhir tugas kelompoknya siapa kelompok 1? Oke, kelompok 1 adalah tugas mengenai masalah peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua adalah masalah mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, siapa kelompok 3? Ini sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa dan kesenian. Yang kelima, sistem pengetahuan dan religi atau sistem kepercayaan. Oke, cari di bukunya masing-masing apa saja, tuliskan dalam satu lembar kertas. Nanti setelah kalian menemukan masalah dan setelah selesai kita diskusikan sama-sama artinya dipresentasikan per kelompok masing-masing. Silakan bekerja.
aja deh, tinggal dan masing-masing dulu baru apa. Tugas kelompok, oke, tugas kelompok 1. Aku bisa baca tuh tugas kelompoknya. 12. Nah, pertama, satu, kalian memperhatikan lingkungan di rumah. Ada nggak berubah? Tadi kan kita bahas. Oke, tulis apa-apa saja perubahan itu. Iya, di selembar kertas saja. Satu orang aja nanti per kelompok bacakan. Nah, yang kedua soalnya adalah sudah kita singgung tadi ya nak di awal pertemuan. Selanjutnya tuliskan pula contoh perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu teknologi, terutama akibat berkembangnya media sosial. Itu yang kedua. Yang terakhir, tugas kelompoknya jabat kelompok 1. Oke, kelompok 1 adalah tugas mengenai masalah peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua adalah masalah mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, dapat kelompok 3. Ini sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa dan kesenian. Yang kelima, sistem pengetahuan dan religi atau sistem kepercayaan. Oke, cari di bukunya masing-masing apa-apa saja, tuliskan dalam satu lembar kertas. Nanti setelah kalian menemukan masalah dan setelah selesai kita diskusikan sama-sama artinya dipresentasikan per kelompok masing-masing. Silakan pengertian, silakan pengertian. Ada pertanyaan? Oke, ini tugas yang kedua, ini yang pertama ya nak. Oke, yang pertama dulu. 1, 2, berarti ada 3 tugas kelompoknya ya. 1, 2,
kayak agama tadi. Kayak agama tadi. Ini apa? Ya, yang tempat tinggal aja deh. Tempat tinggal, ya, masing-masing dulu, baru apa? Yang berubah di tempat tinggal saya, kan pasti beda-beda, beda rumah, beda perubahannya. Yuk, ya aja. Bentar, awas, orang dulu. Nih, ya apa yang kamu mengerti? Tugas kelompok, oke, tugas kelompok 1. Aku bisa baca tuh tugas kelompoknya. 12. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di rumah? Ada nggak berubah? Tadi kan sudah kita bahas. Oke, tulis apa-apa saja perubahan itu. Iya, diselembar terus saja. Satu orang aja nanti per kelompok bacakan. Nah, yang kedua soalnya adalah perubahan budaya tentang iptek, salah satu media sosial. Berubah nggak? Berubah. Orang nggak kenal media sosial sekarang. Semua dunia dalam genggaman. Ya, artinya apa kemudahannya? Ya, ceritakan masalah atau apa yang sisi negatifnya. Kalau kemudahan berarti sisi positif. Kan berarti kalau ada handphone kan nggak mungkin semuanya positif. Pasti ada negatifnya. Boleh jelaskan di sana. Yang ketiga tadi adalah tentang mata pencaharian. Kelompok 2 tadi. Mata pencaharian intinya dulu orang hobinya sawah. Sekarang anak muda jarang sawah. Dan apa yang terjadi? Jelaskan. Kayak gede. Yuk. Masing-masing di apa? Jangan malu-malu. Dikeluarkan ide-idenya. Waktunya tidak banyak ya, 10 menit lagi. Waktunya sudah jalan, 8 menit lagi.
Yang kelompok 3 nih. Yang kelompok 4 sudah bisa sampai duluan. Yang kelompok 4 sudah bisa sampai duluan. Sudah finish. Ayo, siapa yang udah siap, Nak? Kelompok 5 udah? Oke, belakang. Ayo, sudah. Oke, yang lain segera ya, Nak. Segera finish, karena yang udah ready sekarang kelompok 5 duluan. Sudah. Mana pokoknya? Oke, salah. Yang lain boleh perhatikan temannya. Yang lain boleh perhatikan temannya, Nak. Yang lain bergeser ke depan. Yang menggerak kaki ke sana. Jangan nampak. Oh, ini sudah. Yang laki-laki, mohon perhatiannya, ya, Nak. Tengok. Ikut salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal perubahan budaya tentang sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Yang dari bukan yang dari yang dulu, yang nomor 1. Dari nomor 1 dulu. Ya. Pernahkah kalian memperhatikan kondisi di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kalian menemukan perbedaan kondisi sekarang dengan beberapa tahun lalu? Coba kasih contoh perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, dan kelompok yang 5. Suaranya ke sana. Dengar kelompok. Yang laki-laki di sudut, dengarkan, Nak. Yuk. Bisa suaranya. Dulu memakai sepeda, sekarang memakai sepeda motor. Oke. Dulu memakai becak, sekarang memakai mobil. Oke. Itulah sistem pengetahuan. Kalau sistem kepercayaan seperti agama. Dulu mempunyai 5 agama, sekarang mempunyai 7 agama. Seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, Pakistan. Oke. Yang nomor 2. Apa contoh perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu teknologi tadi? Akibat berkembangnya media sosial. Benar. Seperti jarangnya keluar, Oke. Jarangnya keluar katanya. Lanjut. banyaknya bermain game, Banyak yang bermain game di rumah. Lanjut. tidak fokus belajar. Tidak fokus belajar. Oke. Ya. Oke. Sekian dari kami.
Satu lagi katanya, Bu, dulu kami memasak pakai kuku. Selanjutnya berubah ke kompor. Selanjutnya berubah ke kompor gas. Yang baru-baru ini yang viral adalah kompor listrik. Artinya sudah terjadi pergeseran budaya, pergeseran kehidupan sosial ya. Oke. Pesan ibu adalah dalam menanggapi perubahan itu, anak-anak ibu harus jeli. Artinya bukan semua perubahan itu positif, nah. Kalian harus bisa memilah mana yang perubahannya berbentuk positif, ikuti. Yang perubahannya tidak berbentuk positif, jangan ikuti. Salah satunya yang paling tadi ibu apakah adalah permasalahan nomor 2 tentang media sosial. Dulu orang media sosial itu adalah mencari kawan, melihat perkembangan. Sekarang apa yang terjadi? Banyak berita-berita hoax. Artinya berita-berita bohong. Sama seperti anak ibu, kalau mendapatkan berita jangan langsung di-share. Karena kita nggak tahu betul nggak valid itu. Karena sekarang sudah diberlakukannya adalah undang-undang ITE. Artinya dengan jempol ini kita masuk ke bumi. Orang tidak senang. Kamu membagikan ini, tapi betul nggak ini? Padahal itu hoax. Ya, artinya mulai anak-anak ibu mulai bisa mencerna bagaimana perkembangan itu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Salah satunya media sosial. Jadikan media sosial itu adalah media kamu berkomunikasi dengan orang luar, jangan orang-orang sekampung. Orang-orang luar, artinya kita bisa bertukar berkomunikasi. Kita berkawan dengan orang MTS, orang Kuningan. Artinya orang Jakarta dengan orang Sebelu, dengan orang Sorkam, seperti itu. Bertukar informasi dari WA, dari Twitter. Jangan malahan membuat pergibahan. Kadang-kadang nih buat status. Si kawan itu kan mungkin tiba-tiba nggak boleh. Itu yang dihindari. Karena kenapa? Bisa memicu pertengkaran yang lebih parah lagi kalau yang laki-laki bisa memicu perkelahian antar pelajar. Paham sampai di sini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Oke, sekarang masuk kita kegiatan refleksi. Tadi kan sudah kita mengikuti dari pertama ini kan model discovery. Artinya anak-anak ibu sudah dibagi kelompok, ibu kasih masalah, dan masing-masing kawannya berbagi masalah dijadikan satu, masing-masing memecahkan. Sudah kita simpulkan. Hari ini kita mendengarkan refleksi. Siapa yang bisa merefleksikan? Refleksi itu adalah kritik dan saran atau melihat bagaimana ibu menggunakan model ini. Enak enggak? Semangat enggak belajarnya? Siapa yang berani? Untuk ke depan. Ayo. Ayo, Bu, belajarnya seperti ini. Ayo. Siapa? Ayo. Boleh? Berani? Oke. Ke depan. Atau berdiri di tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang kita gunakan pada saat ini adalah belajar yang membangkitkan akal kita lebih keluar sana, seperti pengetahuan budaya dan sosial. Kita sudah mengetahui bahwa perubahan sosial dan budaya di kelas ini menggunakan laptop dan infocus. Oke. Saja. Oke, duduk. Ada yang menambahi? Ayo, ada yang menambahi nak? Oh, masa dia diam aja anakmu? Malu-malu. Ayo. Nambahi.
lain, laki-laki. Oke saja. Ada yang mana lain? Bertanya tuh, bagaimana ibu kasih pembelajaran ini? Enak nggak? Semangat nggak? Berarti mau lagi nanti, mau ada pembelajaran yang baru. Oke, insya Allah minggu depan kita pakai model pembelajaran yang baru lagi. Ibu mau menggali bagaimana perkembangan kita. Artinya ibu mau melihat bagaimana perkembangan pola pikir anak muda. Oke, minggu depan kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi ya. Ini faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada lagi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Oke, berarti faktor-faktor ya. Minggu depan kita belajar lagi. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa belajar dulu di rumah. Artinya kita nanti membuat rencana ibu kita akan membuat seperti observasi wawancara. Nanti masing-masing kelompok ibu kasih tugas. Ibu kasih tugas nanti apa-apa tugasnya. Yang pertama kemungkinan observasi dulu. Salah satunya adalah faktor-faktor ini. Benarkah faktor-faktor ini penyebabnya? Diobservasi dulu, benar atau tidak, kasih alasannya. Selanjutnya kalian akan terjun ke lapangan. Ya, tadi kan observasi. Selanjutnya terjun ke lapangan adalah mewawancarai. Betul nggak yang dibilang teori ini? Betul nggak di dalam lapangannya kejadiannya seperti itu? Ya, artinya tugas ini adalah tugas kelompok minggu depan. Nanti kita belajar lagi setelah ada observasi. Kalau bisa, ibu harapkan ada video. Masing-masing anak ibu ada yang punya handphone kan? Dalam setiap kelompok kan? Nggak usah semua. Di antara 6 orang kan ada yang beberapa punya handphone kan? Pada saat wawancara, pada saat observasi, tolong divideokan. Ya, minggu depan kita tayangkan lagi, kita buat lagi model pembelajaran yang baru lagi. Udah, paham anak-anak ibu? Oke. Sebelum ibu akhiri ini pembelajaran kita, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham lagi nak? Yang perlu ditambahi? Gak ada? Alhamdulillah. Oke. Berapa menit lagi di waktu ibu? Berapa menit lagi waktu ibu? 5 menit lagi ya.
tugas kelompok tadi. Oke, perhatian semuanya. Berhubung karena laptop itu mati, ya, berhubung karena laptopnya login. Ini tugas individu ya. Coba tulis masing-masing satu. Oke, satu. Ya, satu nak. Ya. Ya. Satu. Udah semuanya, udah siap? Cari dari internet. Cari dari internet gambar permainan yang dulunya digunakan, sekarang sudah tidak lagi. Cari gambar permainan di internet yang dulunya kita gunakan, sekarang sudah tidak lagi ada. Nah, minimal 3 ya, minimal 3. Ya, di print. 2. Ya, mengapa terjadi perubahan sosial budaya di lingkungan kita? Beri alasannya. Mengapa terjadi perubahan sosial budaya? Belakang. Nanti nggak tahu tugasnya. Ini tugas sendiri dicatat. Mengapa terjadi perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar kita? Coba jelaskan. Nomor 3 terakhir. Tuliskan faktor-faktor penyebab. Tuliskan faktor-faktor penyebab media sosial. Tuliskan faktor-faktor media sosial menjadi perubahan sosial yang paling digemari. Artinya yang paling tinggi nilainya. Yang paling digemari atau paling tinggi nilainya di
perlindungan remaja. Kenapa itu? Jelaskan ya. Bukan faktor ini, faktor ini, faktor ini. Nomor 3, itu soal ibu. Jelaskan faktor-faktor penyebab media sosial menjadi paling digemari atau diminati bagi remaja. Ya. Di antara yang lain pasti media sosial yang paling digemari saudara. Rata-rata di antara kamu ya. Oke, itu adalah tugas individu. Artinya ibu mau melihat bagaimana apakah betul-betul anak ibu paham ya. Oke,